Saya ingin malam keci, jadi saya ingin ngejelasin tentang apa itu peluang. Peluang adalah ukuran eh, kemungkinan suatu peristiwa terjadi dalam suatu percobaan. Peluang dihitung dengan angka antara 0 dan 1. 0 berarti peristiwa tidak mungkin terjadi, 1 berarti peristiwa pasti terjadi. Nah, komponen dalam peluang percobaan atau eksperimen, proses yang menghasilkan satu hasil dari banyak kemungkinan, misalnya melempar dadu. Terus selanjutnya ada hasil atau outcome, hasil yang dapat terjadi dalam percobaan, misalnya angka yang muncul pada dadu. Terus ada ruang sampel atau sampel space, kumpulan semua hasil yang mungkin dari percobaan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada pelemparan dadu. Peristiwa atau event, kumpulan hasil yang mendukung suatu kondisi, misalnya peristiwa angka genap pada dadu 2, 4, 6. Terus rumusan dasar peluang, P dalam kurung A sama dengan jumlah hasil yang mendukung peristiwa A per jumlah hasil yang dalam ruang sampel, hasil dalam ruang sampel. Contoh melempar dadu dan mendapat angka genap, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peristiwa angka genapnya itu 2, 4, 6. Nah, peluang P dalam kurung genapnya sama dengan jadi 3 per 6. Jadi dikecilin lagi jadi 1 per 2. Terus peluang kejadian gabungan A atau B, P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B kurang P dalam kurung A gabungan B. P dalam kurung A irisan B adalah peluang A atau B terjadi. P dalam kurung A gabungan B adalah peluang A dan B terjadi bersamaan. Contoh soal kejadian gabungan itu soalnya jika melempar sebuah dadu, berapa peluang untuk mendapatkan angka yang lebih besar dari 4 atau angka ganjil. Peristiwa A nya itu kan angka lebih besar dari 4, 5, 6. Nah, peristiwa B nya angka ganjil yaitu 1, 3, 5. Nah, peluang gabungannya itu pakai rumus yang tadi, P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B kurang P dalam kurung A gabungan B. Nah, jawabannya PA nya itu 2 per 6, PB nya itu 3 per 6, P dalam kurung A gabungan AB nya sama dengan 1 per 6. Terus P dalam kurung A irisan B nya itu 2 per 6 plus 3 per 6 dikurang 1 per 6 sama dengan 4 per 6. Terus dikecilin lagi jadi 2 per 3. Terus kejadian bersyarat, peluang kejadian bersyarat P dalam kurung AB, P dalam kurung AB sama dengan P dalam kurung A irisan B per P dalam kurung B. Menentukan peluang A terjadi dengan syarat B sudah terjadi. Nah, contoh soalnya itu, dalam sebuah kantor terdapat 5 bola dengan 3 bola biru. Jika satu bola sudah diambil dan bola tersebut adalah merah, berapa peluang berikutnya yang diambil juga berwarna merah? Nah, P dalam kurung A mengambil bola merah pada percobaan pertama yaitu 5 per 8. P dalam kurung A B peluang mengambil bola merah pada percobaan kedua setelah bola merah diambil pertama kali yaitu 4 per 7. Jadi jawaban PAB nya itu sama dengan 4 per 7. Terus kejadian independen, tuh dua peristiwa A dan B disebut independen jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Peluang kedua kejadian terjadi, jadi rumusnya itu P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B. Nah, contohnya itu. Nah, lanjut lagi di HP Dilan. Contoh soal kejadian independen. Soal, jika untuk mendapatkan angka 3 pada pelemparan dadu adalah 1 per 6 dan peluang untuk mendapatkan kepala saat melempar koin adalah setengah, 1 per 2 atau 1 per 2, berapakah peluang untuk mendapatkan angka 3 pada dadu dan kepala pada koin? Jawabannya P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A kali P kali dalam kurung B sama dengan 1 per 6 kali 1 per 2 sama dengan 1 per 12. Nah, distribusi probabilitas discrete itu variabel acak yang memiliki nilai terbatas atau dapat dihitung, misalnya pelemparan dadu. Terus kontinu, variabel acak yang dapat mengambil nilai dalam rentang tertentu, misalnya suhu. Terus contoh soalnya pada pelemparan
dua buah dadu, tentukan peluang jumlah angka yang muncul lebih dari 8. Nah, ruang sampel itu kan semua pasangan hasil dari dua dadu, yaitu 1,1, 1,2 sampai 6,6. Itu total hasilnya 36 hasil. Peristiwa jumlah lebih dari 8. Nah, itu kan ada 3,6, 3,5, 4,6, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Nah, totalnya itu 12 hasil. Peluang P sama dalam kurung jumlah lebih dari 8 sama dengan 12/36. Hasilnya 1/3. Nah, kesimpulannya itu peluang adalah ukuran kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Peluang dihitung dengan rumus dasar P dalam kurung A sama dengan jumlah hasil yang mendukung per jumlah hasil ruang sampel. Ada berbagai jenis peluang seperti peluang gabungan, bersyarat, dan kejadian independen. Memahami distribusi probabilitas dan pemahaman distribusi probabilitas sangat penting dalam analisa peluang. Oke, terima kasih Kak Eci.